warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama apa? Menunjukkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Qudus, Zat yang Maha Suci dan merupakan zat yang mencintai kebersihan. Kemudian membuktikan keimanan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan bersuci sebagai perwujudan hidup sehat dan kepatuhan terhadap Al-Qudus. Kemudian meyakini prinsip tawazun dan tatawur wal ibtikar sebagai ajaran Islam yang membentuk kesolehan individual dan kesolehan sosial dalam pelaksanaan bersuci. Kemudian menjelaskan definisi najis dan hadas, membuat kesimpulan tentang perintah menghilangkan najis dan hadas berdasarkan ayat-ayat dan hadis. Kemudian membandingkan jenis-jenis najis ditinjau dari tata cara mensucikan dan ditinjau dari bentuk barangnya. Kemudian membedakan tata cara pelaksanaan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Mendemonstrasikan tata cara pelaksanaan bersuci dari najis dan hadas sesuai dengan ketentuan baik yang diwajibkan, sangat dianjurkan dan disunahkan. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Lanjut kemudian berikutnya kompetensi dasar. Ini ada kompetensi dasar yang pertama, menerima pentingnya bersuci dari hadas dan najis sebagai salah satu syarat beribadah. Kemudian menjalankan perilaku bersih sebagai implementasi dari penerapan tentang tata cara bersuci. Menerapkan tata cara bersuci dari hadas dan najis, kemudian mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Ya. Oke. Kemudian siswa sekalian, sebelum kita mulai belajar, kita melakukan senam otak dulu dengan cara bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku rapi dukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hatimu sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Dan kita pada hari ini adalah yang pertama apa? Menunjukkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Qudus, Zat yang Maha Suci dan merupakan zat yang mencintai kebersihan. Kemudian membuktikan keimanan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan bersuci sebagai perwujudan hidup sehat dan kepatuhan terhadap Al-Qudus. Kemudian meyakini prinsip tawazun dan tatawur wal ibtikar sebagai ajaran Islam yang membentuk kesolehan individual dan kesolehan sosial dalam pelaksanaan bersuci.
kecil dan hadas besar, mendemonstrasikan tata cara pelaksanaan bersuci dari najis dan hadas sesuai dengan ketentuan baik yang diwajibkan, sangat dianjurkan dan disunahkan. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Ini adalah kelompok. Jadi coba bacakan nama kelompok sekaligus materi yang diberikan tadi. Silakan. Kelompok A. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama kelompok generasi dan materi najis untuk acara tahara. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan nama kelompok merpati dengan judul tata cara bersuci dari najis dengan air. Ada gambar. Ya, coba semua perhatikan di depan. Ya. Itu gambar di antaranya ada gambar apa ini? Sedang apa nih? Mencuci tangan. Kemudian ini sedang mandi bersih. Kemudian ini apa? Berwudu. Ya. Kali ini apa? Tayammum atau bersuci dengan menggunakan debu tanah. Ya. Coba diamati, saya kasih kesempatan 2 menit untuk memahami gambar. Bisa diperhatikan gambarnya, kelihatan gambarnya. Coba. Oke. Setelah kita perhatikan, kita masuk ke materi. Najis dan tata cara mensucikannya. Pengertian najis dan hadas. Menurut bahasa, najis berasal dari bahasa Arab, yaitu an-najisu atau an-najisu, yang berarti kotor atau menjijikkan. Tidak bersih atau tidak suci, baik yang bersifat hisia maupun ma'nawiyah. Najis yang bersifat hisia adalah najis yang terlihat oleh mata dan dirasa oleh panca indera seperti jilatan anjing, kotoran manusia, hewan kucing, darah haid, dan nifas. Najis yang bersifat ma'nawiyah adalah najis yang menodai akidah sehingga tidak dapat dilihat oleh manusia seperti syirik dan kufur. Menurut istilah, najis bisa diartikan suatu benda yang mengotori pakaian atau badan kita yang menghalangi sahnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Najis adalah kotoran yang wajib oleh seorang muslim yang terkena olehnya. Jadi wajib dibersihkan. Oke, kemudian dasar hukum perintah bersuci. Jadi bersuci ini diatur oleh agama. Coba kita cermati dengan seksama dan temukan persamaan dan perbedaan kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis di bawah ini. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir." Ya, artinya apa? Artinya apa? Dan bersihkanlah pakaianmu. Kemudian bisa perhatikan di depan. Firman Allah Subhanahu wa taala artinya bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang iktikaf, dan orang-orang yang ruku dan orang-orang yang sujud. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu datang ke tempat saudara-saudara kamu, hendaklah kamu perintah atau perbaiki kendaraan-kendaraan dan pakaian kamu, sehingga kamu menjadi perhatian antara manusia. Karena Allah tidak suka perbuatan keji dan juga keadaan yang tidak teratur. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam. Kemudian macam-macam najis dan tata cara. Ya, seperti tadi sudah dijelaskan kan. Ya, yang pertama najis apa tadi? Mukhaffafa atau najis ringan. Kemudian najis mutawassita dan najis mughallaza atau najis berat. Kemudian tata cara bersuci. Nah, di sini ada tata cara bersuci dari najis dengan Contoh najis mughallaza amiyah. 1. Berikan tanda dengan lingkaran yang khasnya atau benda yang berbeda untuk berdiri kemudian
boleh dibaca tapi tidak boleh menyentuh. Dilarang itu menyentuh. Oke, untuk kelompok 2 silakan pertanyaannya. Pak Dery. Oke, silakan. Terima kasih. Jadi, dengar. Apa perbedaan antara najis kecil dan hadas kecil dan hadas besar? Nah, kalau hadas kecil itu berupa tadi, misalnya kotoran-kotoran, najis kotoran, misalnya kotoran ayam, kotoran apa lagi, kucing. Nah, itu disebut dengan najis kecil. Ada itu najis besar, itu misalnya jilatan anjing itu masuk dalam najis besar. Kemudian apa lagi? Babi misalnya, babi itu juga masuk dalam najis besar. Jadi kalau misalnya kotorannya, dagingnya dia halal dimakan, maka kotorannya najis kecil. Dengan cara bersihkan ayam, sapi, gitu. Kalau misalnya ada hadas besar, misalnya di dasar, kemudian situasi itu dilakukan dengan cara tadi. Oke, untuk kelompok C silakan pertanyaannya apa? Kelompok C silakan. Berdiri naik, baca tegak. Apa yang kita lakukan ketika terkena kotoran cicak pada salat? Ya, apa yang dilakukan ketika kita terkena kotoran cicak pada saat kita sholat? Kalau misalnya kotoran cicak pada saat kita sujud kemudian terkena kotoran cicak, ada 2 hukum. Kalau misal kotoran cicak itu dia masuk dalam al-ma'anhu, hukum darurat. Tapi kalau kotoran cicaknya sudah kering, maka tidak masalah. Tapi kalau masih basah dan itu dapat mengeluarkan bau yang tidak sedap, maka kita harus beranjak dari sholat untuk berwudu balik, membersihkan, kemudian kita balik untuk melaksanakan sholat. Itu dilihat dulu, jangan sampai baunya sudah keluar. Kalau baunya sudah kering dan tidak berbau, maka tidak mengapa. Oke, demikian. Sekarang kelompok berapa? Kelompok D, silakan pertanyaannya. Apa hukum seorang laki-laki yang sudah balik dan sudah mimpi basah ketika sholat dan tidak ada air? Ya, ini apa yang dilakukan ketika kita sudah dewasa, menstruasi atau dewasa, kita mau sholat sementara airnya tidak ada dengan kondisi tertentu, maka diperbolehkan untuk tayamum. Diperbolehkan untuk tayamum dengan menggunakan debu atau tanah yang kering. Itu hukumnya. Jadi air itu dilihat kalau memang tidak ada air sama sekali, atau misalnya kita mimpi basah kemudian kita dalam keadaan sakit dan tidak bisa kena air. Kalau kita kena air, kita sakitnya makin parah, maka diperbolehkan untuk tayamum. Seperti itu. Oke, jadi itulah hasil pertanyaan kalian. Semoga apa yang bisa ditanyakan tadi bisa terjawab semuanya. Oke, jadi refleksi dan kesimpulan dari materi kita hari ini adalah yang pertama adalah cara membersihkan hadas kecil dan hadas besar. Kemudian pembagian macam-macam air, kemudian macam-macam apa? Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jawabannya adalah air. Air yang dibersihkan tidak disyaratkan mengalir, warna, rasa, dan bau najis hilang terlebih dahulu. Jawabannya A. Jawabannya A. B. Jawabannya
Hilangkan dulu. Jadi jawabannya adalah B. Jadi persamaan bukan perbedaan. Jadi perbedaannya, persamaannya itu inti dari najis tadi hilang dulu semua. Bau, rasa, hilang dulu dari tubuh kita. Itu persamaannya, beda dengan perbedaan. Bisa dipahami? Ya, oke. Sudah, sekarang nah, sekian dan terima kasih. Oke, jadi sebelum kita akhiri pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dengan membaca kafar majelis. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian wassalamualaikum